Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hafiza Alma, NIM 18042052. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan pemekaran wilayah di Kenagaran Sunata, Kecamatan Lubuk Sekaping, Kabupaten Pasaman. Dilakukannya reformasi birokrasi karena kualitas pelayanan publik yang belum memenuhi harapan dari publik. Ini berarti tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan yang diperoleh masih rendah. Terkait dengan pelayanan publik, baik itu dari prosedur yang berbelit-belit, tidak adanya jaminan waktu dalam pengurusan, biaya yang tidak terjangkau, ataupun etika dari pegawai pelayanan yang tidak mencerminkan sikapnya sebagai seorang aparatur negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah untuk mempercepat terjadinya kesejahteraan masyarakat akan ditempuh 3 cara, yaitu pertama, peningkatan pelayanan publik, yang kedua, pemberdayaan masyarakat, dan yang ketiga, peningkatan peran serta masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 21 Tahun 2017 tentang pembentukan Nagari Persiapan di Kabupaten Pasaman, yang semula hanya berjumlah 37 nagari, bertambah sebanyak 25 nagari persiapan dengan tujuan untuk mempermudah pemberian pelayanan kepada masyarakat. Nagari Persiapan Sundata Utara dan Sundata Selatan adalah salah satu di antaranya. Nah, awalnya itu hanya ada satu kenagarian Sundata, bisa kita sebut sebagai Sundata Induk, lalu dimekarkan menjadi dua, yaitu Persiapan Sundata Utara dan Persiapan Sundata Selatan. Persiapan Sundata Utara terdiri dari 3 jorong, yaitu Jorong Mapun, Jorong Salibawan, dan Jorong Sungai Sari. Dan persiapan Sundata Selatan itu ada Persiapan Sundata Selatan. Nah, adapun permasalahan dalam pemekaran wilayah ini, pertama itu adanya pro kontra dari masyarakat. Pada awalnya, setiap terjadi pemekaran daerah, termasuk pemekaran Nagari Sundata, akan melahirkan pro dan kontra dalam masyarakat. Artinya akan ada pihak yang mendukung dan pihak yang menentang. Dengan telah diresmikannya Nagari Sundata Utara dan Sundata Selatan hasil pemekaran ini, pro kontra yang terjadi pada sebagian masyarakat pada saat berlangsungnya proses pemekaran. Pihak yang mendukung dengan alasan bahwa dengan adanya pemekaran Nagari Sundata Utara dan Sundata Selatan ini, maka akan semakin mudah dan masyarakat akan lebih dekat jika ingin mengurus berbagai keperluan administrasi di kantor wali negari, seperti mengurus surat-surat. Sementara itu, pihak yang kontra dengan alasan bahwa dengan adanya pemekaran nagari ini akan merubah status nagari sebagai wilayah kesatuan masyarakat hukum adat dengan lembaga kerapatan adat nagari. Permasalahan kedua itu minimnya sumber daya manusia dan fasilitas yang mendukung. Minimnya sumber daya manusia dan fasilitas yang mendukung yang kurang berjalan baik yang berdampak pada tidak maksimalnya pelayanan kepada masyarakat. Tujuan pemekaran kenagarian ini untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mengakomodir dan mencarikan solusi permasalahan di masyarakat, dan meningkatkan tarif hidup masyarakat. Jika roda pemerintahan tidak berjalan baik, seperti wali nagari dan ketua badan permusyawaratan nagari tidak berdomisili di tempatnya, atau wali nagari tidak menyamakan misi dengan BPN, maka bisa dipastikan roda pemerintahan nagari tersebut tidak berjalan optimal dan pelayanan masyarakat kurang maksimal karena masih memiliki permasalahan dari segi infrastruktur dan roda pemerintahan. Permasalahan yang ketiga yaitu batas-batas nagari. Permasalahan antara batas Nagari Sundata dengan Nagari Ayan Manggis Utara, dan juga permasalahan antara Nagari Sundata Selatan dengan Pasaman Barat. Batas wilayah secara administratif sebenarnya telah selesai. Yang tertinggal itu hanya batas wilayah antara tanah wilayah nenek mama. Nah, permasalahan lainnya yaitu tentang pembebasan lahan. Selain permasalahan di atas, juga ada permasalahan lainnya yaitu permasalahan tentang pembebasan lahan antara masyarakat dengan pihak perusahaan saluran udara dengan pegangan ekstra. Dan permasalahan kedua yaitu permasalahan tanah kaum dan tanah keluarga. Dan permasalahan ketiga yaitu permasalahan pencegahan COVID, karena masih banyak masyarakat di Kenagaran Sundata ini masih tidak percaya akan dampak dari pandemi COVID-19 ini. Adapun solusi dari permasalahan yang sudah dijelaskan di atas, yang pertama, kalau tentang permasalahan batas nagari, wali nagari itu bersama-sama nenek mama menyelesaikannya di kantor camat. Penyelesaian kedua yaitu meningkatkan fasilitas serta peningkatan kesejahteraan perangkat nagari. Posisi pemerintahan nagari memegang peranan yang signifikan.
Karena itu, pemerintahan nagari harus lahir sebagai pemerintahan modern, di mana nilai-nilai demokrasi yang berlandaskan musyawarah dan mufakat menjadi identitas kepribadiannya. Karena itu, pemerintah Kabupaten Pasaman telah bupati senantiasa memberikan dukungan dan motivasi, di antaranya melalui peningkatan kesejahteraan wali nagari dan perangkatnya. Kalau untuk penyelesaian permasalahan antara pembebasan lahan masyarakat dengan pihak perusahaan saluran udara dengan Isra itu diselesaikan di kantor wali nagari, yang mana nantinya wali nagari akan berperan sebagai mediator di antara mereka. Penyelesaian masalah tanah kaum diselesaikan oleh pemerintah nagari dengan mengundang kedua belah pihak untuk dilakukan mediasi secara kekeluargaan. Dan penyelesaian masalah terkait pencegahan virus COVID-19, pemerintah nagari bersama pemerintah daerah Kecamatan Lubuk Sikaping bersama-sama memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait dampak dari COVID-19 ini yang benar adanya. Selain itu, pemerintah nagari bersama pemerintah daerah juga aktif menyediakan tempat cuci tangan di wilayah pabrik seperti pasar, membagikan masker, menyiapkan ruang isolasi, dan memberikan bantuan sembako. Nah, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan ditampilkan video rekaman wawancara saya bersama Wali Nagari. Selama Bapak, berarti Bapak menjabat mulai tahun 2016. Selama Bapak menjabat, apa permasalahan yang Bapak temui di Kenagaran Sunata ini? Selama saya menjabat dari tahun 2016, jadi permasalahan cukup banyak, mungkin dari beberapa permasalahan. Yang pertama, kita permasalahan yang pertama sekali kami diminta agenda yaitu tentang permasalahan pemekaran nagari di Nagari Sunata itu terbagi dua, yaitu pemekaran Nagari Sunata Selatan dan Nagari Sunata Utara. Termasuk jadi jumlah nagari yang jika dia terpenuhi otomatis di nagari tersebut berjumlah 3, yaitu termasuk nagari Indo. Permasalahan di tahun sebelumnya itu tentang pemekaran itu tentang permasalahan batas nagari. Batas nagari mungkin sebelumnya kalau antara nagari pemekaran dengan nagari definitif dengan nagari induk itu tidak ada permasalahan, tapi permasalahan antara nagari induk ini dengan nagari yang tetangga. Contohnya nagari Sunata Selatan dengan nagari Air Manggis waktu pertama. Jadi kami selesaikan permasalahan antara ini mama setempat dan tokoh-tokoh masyarakat beserta wali nagari dari wali nagari Air Manggis. Kami selesaikan masalah tersebut di kantor camat Lubuk Sikaping. Jadi beberapa kali pertemuan dapatlah solusinya untuk batas wilayah antara nagari persiapan Sunata Selatan dengan nagari persiapan Air Manggis Utara. Itu kalau kita berada di daerah Sungai Tengahan, kalau di dekat Kelok PD namanya, PD batasnya yang khusus di nagari Sunata Selatan dengan nagari Air Manggis Utara. Dan batasnya satu lagi itu permasalahan mungkin sampai di tahun 2020 dan 2021 ini, permasalahan antara batas nagari Sunata Selatan ini dengan batas Pasaman Barat. Yaitu batas nagari Sunata Selatan ini adalah otomatis batas Kabupaten Pasaman. Jadi berbatas langsung dengan Kabupaten Pasaman Barat. Secara administrasi batas dari nagari tersebut sudah selesai, cuman sekarang itu batas antara wilayah antara Nenek Mama sampai sekarang mungkin belum selesai, karena setelah kami berbicara dengan beberapa Nenek Mama
bahwa batas ulayat antara Nagari Sundata dengan Kabupaten Pasaman Barat itu kalau batas wilayahnya tidak ada. Nah itu batas Talamau. Kalau orang dulu menyatakan kalau orang dari Sundata ke daerah Talu biasanya ada yang istilahnya kalau di Tonang itu ada namanya buki cucuk gitu. Kalau kata istilah kalau kata orang dulu. Jadi apapun ada tinggalnya, misalnya ada penyakit yang dibawa dari Sundata ke Talu, tinggallah di perbatasan Bukit Cucuk tersebut. Begitu juga sebaliknya. Dan ada juga beberapa permasalahan setelah dari pemekaran tersebut, tentu ada permasalahan yang lain. Contohnya ada beberapa permasalahan tentang adanya kegiatan dari pusat, itu contoh kegiatan yang dilaksanakan itu sutet atau tegangan tinggi tersebut, itu masalah pembebasan lahan. Pembebasan lahan tentu antara pihak yang bersangkutan dengan pihak perusahaan itu mereka yang yang berhitung. Jadi jika ada permasalahan tersebut, makanya dibawa ke kantor Wali Nagari untuk penyelesaian tersebut. Dan juga ada penyelesaian permasalahan tanah. Tanah ini sering terjadi di negara kita, negara Sumatra. Contohnya permasalahan tanah kaum, tanah maksudnya tanah kaum dan tanah keluarga. Bahkan ada beberapa permasalahan tanah kaum kami bersama ketuakan Kabupaten Adat Nagari Sumatra menyelesaikannya. Mudah-mudahan apa yang sampai di sana itu telah kami selesaikan. Jika pun ada permasalahan sampai ke kepolisian tentang permasalahan tanah tersebut, pihak dari kepolisian pun sangat baik bahwa menyampaikan kepada kami, kepada pemerintah Nagari, bahwa tolong difasilitasi permasalahan tanah yang ada di Nagari Sundata. Hanya beberapa permasalahan tanah mungkin sudah banyak kami hadapi atau kami selesaikan di Nagari Sundata. Itu mungkin permasalahan contohnya sekarang itu permasalahan tentang masalah kesehatan atau masalah COVID. Kami dari pemerintah Nagari atau pemerintah desa sudah menyampaikan aturan atau yang disampaikan oleh dari pihak kementerian dari kesehatan, baik dari Pemda, pemerintah kita, pemerintahan Kabupaten Pasaman, dan kami sampaikan juga kepada masyarakat. Mungkin karena masyarakat ini kurang percayanya dengan dampak dari COVID tersebut, makanya banyaknya masyarakat yang tidak menjaganya itu protokol kesehatan. Contohnya tidak menjaga jarak, tidak memakai masker, dan tidak maunya diisolasi. Beberapa dari masyarakat yang ada yang penyakit demam atau yang lain, bahkan jarang yang mau ke rumah sakit gara-gara nanti takutnya disampaikan orang rumah sakit nanti adanya dampak COVID. Itu beberapa permasalahan. Mungkin itu dari kami dulu. Mungkin kalau ada tambahan dari Iza, mungkin bisa kami jawab. Terkait dengan permasalahan pemekaran Nagari ini, Pak, apakah ada pro kontra dari masyarakat ataupun dari jorong-jorong? Terkait dari pemekaran Nagari sampai sekarang tidak adanya kalau pro kontra waktu pertama itu permasalahan antara batas Sundata Selatan dengan Sundata Induk. Mungkin waktu itu batasnya itu di jembatan panjang, jembatan yang di Kesumpi tersebut
Cuman karena pihak dari adanya kampung dari kita di Jorong 2 namanya Kampung Padang Lawe, nah, jadi batasnya dari sekolah Jembatan Panjang untuk induk jadinya. Jadi ada sekolah SD di Jembatan Panjang, makanya batasnya dari sana. Karena kakaknya pun cukup untuk menjadi nagari persiapan, untuk menjadi nagari pemekaran. Itu yang pro kontra. Cuman kalau yang pro kontra dari yang lain, insya Allah sampai sekarang tidak ada. Kalau terkait permasalahan dana untuk pemekaran nagari ini, Pak? Kalau pemekaran dana kami di nagari itu biasanya cuma operasional. Yang ada itu gaji perangkat yang ada di persiapan. Karena perangkat yang ada di persiapan ini kami di Kabupaten Pasaman memang cukup banyak juga, adanya Signa, ASI 2, KAUR 2, dan stafnya 2, stafnya 4, Signa, ASI 2, KAUR 2, dan staf 4, tambah juga dengan keamanan dan kebersihan. Ada cukup banyak untuk di negara persiapan. Dan dana insya Allah sampai sekarang beberapa yang untuk dana persiapan, aturan dari peraturan pemerintah daerah kita, di sini itu kami kucurkan tiap bulan. Kalau tahun pertama pemekaran ini itu dananya itu per bulan, cuman karena sekarang itu per triwulan. Itu kalau masalah dana tidak ada masalah kalau tentang masalah dana sampai sekarang. Lalu adakah anggapan bahwa pemekaran wilayah ini terjadi karena ketertinggalan daerahnya, ketertinggalan masing-masing daerah, sehingga muncul ide untuk terjadinya pemekaran? Sebetulnya kalau pemekaran nagari ini bukan masalah tertinggalnya, tidak. Cuman waktu dulu mungkin kesalahpahaman antara pemerintahan daerah dengan ini mama. Maksudnya ini mama ini salah arti, takutnya nanti adanya pemekaran nagari ini akan ada pula pemekaran kan atau kerapatan adat nagari. Makanya setelah ditelusuri ke bawah dan dijelaskan kembali oleh pemerintah daerah, makanya pemekaran ini tetap dilanjutkan. Kan tujuan dari pemekaran nagari ini untuk pemerintah daerah ini bisa lebih dekat dengan masyarakatnya, bisa lebih efektif memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lalu di dalam upaya pemekaran nagari yang dilakukan oleh pemerintah ini, adakah partisipasi masyarakat itu mendukung kegiatan ini? Kalau partisipasi masyarakat sangat mendukung, khusus untuk pemekaran ini, karena kita membacakan nagari Sundata yang sebelum pemekaran ini kan cukup luas. Jadi jika ada bantuan dari pemerintah daerah atau dana desa, kemungkinan nanti bantuan tersebut hanya bisa dikatakan sama dengan membantui, karena sedikit dari perjorong tersebut mendapatkan dana tersebut. Jika dia pemekaran, otomatis jika dia pemekaran dana akan definitif, otomatis mereka akan berdiri sendiri. Mudah-mudahan nanti dengan ada bantuan dari Bapak Presiden tersebut tentang dana desa, makanya bisalah menjadi desa yang lebih mandiri atau nagari yang lebih mandiri. Lalu Pak, setelah masalah pemekaran kita lanjut kepada masalah COVID. Di dalam masalah penanganan COVID yang dilakukan oleh pemerintah Nagari Sundata itu, adakah upaya pemerintah untuk menurunkan angka terjadinya penularan virus COVID-19 di Nagari Sundata itu? Apa saja kegiatan yang dilakukan? Untuk mencegah atau penularan tentang masalah COVID ini, mungkin kami dari tahun 2019 kemarin masalah COVID, kami dari pemerintahan Nagari Sundata atau pemerintah desa
itu beberapa ada aturan dari kementerian itu sudah kami jalani dan kami sampaikan ke masyarakat. Contohnya membagi masker supaya untuk mencegah penularan tersebut, membagi masker, membuat ruang isolasi, dan bagi masyarakat yang ada atau yang kena dampak itu kami berikan juga seperti beras, indomie, minyak cukup untuk waktu mereka isolasi selama 14 hari. Itu dari kami pemerintah desa, dan beberapa juga kami melaksanakannya, menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga atau menjaga jarak dan melaksanakan protokol kesehatan. Kalau untuk penanganan masalah COVID ini, untuk ruang isolasinya disediakan di mana, Pak? Kalau kemarin kami ruang isolasi itu di belakang kantor Wali Nagari, itu kami tempat PAUD ya, karena PAUD tersebut kan waktu 2019 itu kan kegiatan belajar dan belajar tidak dilaksanakan di ruang tersebut, makanya kami ruang tersebut untuk ruang isolasi. Setelah masalah COVID, kalau permasalahan tanah kaum dan tanah warga itu solusinya apa, Pak? Biasanya solusinya kami dari pemerintahan Nagari tentang masalah tanah tersebut itu banyak solusinya. Yang pertama, kami dari pemerintah tentu mengundang kedua belah pihak untuk melaksanakan mediasi secara kekeluargaan. Otomatis nanti yang di sana tentu hadir ini mama dari kedua belah pihak, mama kepala waris, kalau kita mama kepala waris, bahkan saksi-saksi sepadan atau saksi-saksi kedua pihak untuk menyatakan tanah tersebut memang hak milik dari si A atau si B, penyelesaian masalah tersebut. Apakah setelah dilakukannya mediasi masalah itu langsung selesai atau ada tahap penyelesaian selanjutnya? Biasanya kami ada juga yang langsung selesai di permasalahan tersebut, masalah tanah tersebut ada juga, cuman sekali dulu, nanti ada juga selesai di hari itu juga, dan ada juga sampai tahap 3 sidang. Tapi jika memang tidak ada juga sampai tahap 3, kami dari pemerintahan Nagari dan pemerintahan dan kerapatan adat Nagari Sundata itu memberi ruang bagi mereka yang ingin melanjutkan secara hukum. Setelah menyelesaikan cara tahap ketiga, tidak juga tentu kami serahkan secara hukum pada polisian atau yang lain. Jadi kalau untuk tahap pertama itu mengundang kedua belah pihak untuk melakukan mediasi. Ya. Tahap kedua tetap kami mengundang kembali jika memang ada saksi-saksi atau tambahan dari kedua pihak tersebut, tolong dihadirkan di waktu kedua atau ketiga tersebut jika ada masih ada tambahan. Terima kasih Pak untuk waktunya yang telah diberi kesempatan kepada saya untuk melakukan wawancara. Semoga ini memberikan nilai kepada saya, dan terima kasih atas waktu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah video hasil rekaman wawancara yang dilakukan pada hari Jumat 11 Juni 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.